Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat PJJ kelas 6 SD Lab School UNES. Bertemu lagi dengan Ibu. Kali ini pada kesempatan video ini Ibu akan menjelaskan tema 1 muatan pelajaran fokus pada ilmu pengetahuan sosial ya. Kompetensi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu KD 3.1, mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Untuk pertemuan kali ini nanti Ibu memiliki indikator capaian yaitu mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya negara ASEAN. Nanti diharapkan setelah kalian menyaksikan video ini, kalian bisa mengetahui kondisi geografisnya dan kehidupan sosial budayanya negara-negara ASEAN. Dengarkan penjelasan Ibu berikut ini. Sebelum kita mengetahui lebih jelas tentang kondisi geografis di negara Asia Tenggara, akan lebih baiknya kita mengingat kembali secara singkat tentang berdirinya ASEAN. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Saat itu merupakan proses deklarasi Bangkok. Pada saat pendirian organisasi ASEAN ini hanya ada 5 negara. Yang pertama adalah negara Indonesia yang saat itu diwakili oleh Adam Malik. Negara yang kedua adalah negara Malaysia. Negara Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Royak. Negara yang ketiga adalah Filipina. Filipina diwakili oleh Narciso Ramos. Negara yang keempat adalah Singapura yang diwakili oleh S. Rajaratnam, dan negara yang kelima adalah Thailand yang diwakili oleh Danat Koman. Pada awalnya negara ASEAN itu kan hanya terdiri dari 5 negara, tetapi berangsurnya waktu tahun ke tahun negara ASEAN anggotanya bertambah. Pada tahun 1984, Brunei Darussalam jadi anggota pertama ASEAN di luar kelima negara tersebut. Kemudian 11 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1995, disusul oleh anggota baru, yaitu negara Vietnam. Kemudian pada 2 tahun setelah itu disusul oleh negara Laos dan negara Myanmar. Dan pada tahun 1998, negara Kamboja bergabung dengan organisasi ASEAN. Dan yang terbaru kali ini, negara tetangga kita yaitu Timur Leste juga bergabung dalam anggota ASEAN. Anak-anak, kita akan menuju pada negara yang pertama, yaitu Indonesia. Secara astronomis, negara Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Indonesia beriklim tropis. Luas daerah Indonesia kalau kalian tahu ini sangat luas sekali dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Luas negara Indonesia yaitu 1.904.569 km persegi. Tetapi jumlah penduduk Indonesia juga imbang dengan luasnya yang begitu luas. Jumlah penduduk Indonesia di data terakhir pada sensus 2018 itu mencapai 270.054.853 juta jiwa. Sangat banyak sekali ya ternyata jumlah penduduk Indonesia. Kemudian secara kondisi geografis, negara kepulauan Indonesia ini merupakan kepulauan terbesar di dunia yang dilintasi oleh Khatulistiwa. Indonesia juga memiliki relief yang beraneka ragam bentuk dan dilalui oleh 2 siklus, yaitu siklus Pasifik dan Mediterranean, yang menyebabkan Indonesia ini menjadi negara yang memiliki banyak gunung apinya. Selain itu juga Indonesia juga diapit oleh beberapa lempeng besar yang menyebabkan Indonesia ini rawan terjadi gempa. Anak-anak, dengan melihat kondisi geografis seperti itu, ternyata ada manfaatnya juga. Secara geografis, Indonesia itu memanfaatkannya sebagai lahan pertanian dan lahan perkebunan. Banyak sekali hasil perkebunan atau pertanian yang Indonesia hasilkan seperti padi, sayuran, dan karet.
Anak-anak, kalau kita mendengar negara Indonesia, pasti kita memiliki khas dari negara Indonesia tersebut. Khas dari negara Indonesia adalah yang sering orang luar dengar, itu adalah Pulau Bali. Pulau Bali yang terkenal dengan khas-khas daerah atau khas-khas dengan tarian daerahnya. Oke, Sobat PJJ kelas 6 SD Lab School UNES, kita kembali ke negara yang kedua, yaitu negara Malaysia. Negara Malaysia bisa kalian lihat peta negara Malaysia sebagai berikut. Secara astronomis, negara Malaysia itu terletak pada 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Negara Malaysia sama dengan negara Indonesia, mereka memiliki iklim tropis. Luas daerah negara Malaysia lebih kecil dibandingkan negara Indonesia. Luasnya adalah 329.847 km persegi. Jumlah penduduk negara Malaysia pada tahun 2013 itu sudah mencapai 29.628.392 juta jiwa. Etnis yang ada di negara Malaysia itu ada etnis Melayu, kemudian ada etnis Tionghoa, dan etnis India. Secara geografis, kondisi geografis dari negara Malaysia, Malaysia ini terdiri dari 2 kawasan utama, yaitu Malaysia Barat yang meliputi bentukan pegunungan, dan Malaysia Timur. Umumnya di Malaysia Timur ini sangat sempit dan berawa-rawa, serta sungai-sungai yang pendek dan berkelok-kelok. Pemanfaatan kondisi geografis pada negara Malaysia itu dimanfaatkan sebagai pertambangan dan perkebunan. Ayo anak-anak, kira-kira kalau kalian mendengar negara Malaysia, apa yang ada di otak kalian? Ya, betul. Bangunan 2 gedung yang sangat megah, yaitu Menara Petronas. Oke, kita lanjut lagi ke negara yang ketiga ya, yaitu negara Singapura. Silakan perhatikan peta Singapura berikut. Secara letak astronomi, Singapura terletak pada 100,11 derajat lintang utara sampai 1 derajat 28 lintang utara dan 103 derajat bujur timur sampai 104 derajat bujur timur. Negara Singapura ini negara tetangga kita loh. Iklimnya juga sama dengan negara Indonesia, yaitu mereka beriklim tropis. Luas daerah negara Singapura itu sangat kecil sekali, tidak sebanding dengan negara Indonesia yang sangat luas. Negara Singapura hanya memiliki luas daerah 660 km persegi. Bayangkan kalau itu diletakkan di Indonesia, itu hanya 1 pulau yang ada di Indonesia, ya. Jumlah penduduk di negara Singapura itu pada tahun 2013 berjumlah 5.460.302 juta jiwa. Suku yang ada di Singapura atau etnis yang ada di negara Singapura yaitu Melayu, kemudian India, dan bangsa Eropa. Kondisi geografis di negara Singapura yang luasnya hampir sama dengan satu kota Jakarta. Jadi kondisi geografis di negara Singapura itu luasnya hanya hampir sama dengan kota Jakarta, yaitu 664 km persegi kalau di kota Jakarta. Dengan keadaan alam negara Singapura yang pada umumnya adalah relatif datar. Akan tetapi di beberapa tempat juga dijumpai dengan perbukitan. Pemanfaatan kondisi geografis di negara Singapura, mereka adalah pertanian dan peternakan unggas. Oh iya, yang khas di Singapura pasti kalian sudah tahu. Ya betul, patung yang seperti singa yang kita sebut dengan nama Merlion.